Oke, halo teman-teman Muners. Nah, sesuai dengan video saya yang kemarin. Nah, kali ini saya akan sambungkan penjelasan dari part 1 mengenai konsep yang dipakai oleh Moonbot dan kenapa Moonbot bergerak di aset kripto. Oke, teman-teman semuanya, saya akan membahas mulai dari di sini. Apa itu Bitcoin? Jadi, teman-teman, kalau kita bicara tentang kripto, pasti kita tidak asing dengan yang namanya Bitcoin. Bapak Ibu semuanya. Nah, Bitcoin itu apa? Bitcoin secara sederhana, secara singkat, Bitcoin adalah aset digital yang diciptakan sejak tahun 2008 dan sudah diakui oleh Bapepti, di mana nilainya selalu mengalami kenaikan dari masa ke masa, Bapak Ibu semuanya. Oke ya. Next. Nah, kenapa Bitcoin? Bapak Ibu harus Bitcoin. Nah, ini adalah salah satu video dari CEO kita. Kenapa kita bergerak di aset kripto atau di Bitcoin, Bapak Ibu. Silakan simak video berikut ini. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Michael, CEO dan founder dari PT Maju Untuk Negeri. Dan izinkan hari ini untuk saya bercerita pada Anda semua tentang satu peluang yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, bicara peluang, kita bicara bukan masa kini, tapi kita berbicara tentang yang namanya masa depan. Seperti Bapak Ibu tahu, kita sudah memasuki babak baru, kita sudah memasuki era baru, yaitu era Artificial Intelligence dan era robot. Bagaimana semuanya serba terotomasi. Mungkin Anda sudah menggunakannya. Contohnya ada ChatGPT, Tesla, Adobe Photoshop, semuanya sudah mengintegrasikan yang namanya AI dalam sistem mereka. Sehingga apa yang tadinya kita harus kerjakan sendiri, bisa dikerjakan oleh mesin, Bapak Ibu semua, dengan lebih cepat, lebih efisien. Begitu juga dengan robot, banyak sekali perusahaan yang sudah menggantikan stafnya dengan menggunakan robot. Contohnya Alibaba, Amazon, dan saya yakin hal ini akan menyebar ke seluruh dunia, Bapak Ibu semua. Nah, bicara tentang AI dan robot, maka akan berdampak juga ke dunia investasi. Bagaimana Anda melakukan investasi. Dan bicara investasi, sekarang ini ada satu aset kelas baru yang ingin saya ceritakan ke Anda semua yang namanya cryptocurrency. Mungkin beberapa dari Anda sudah kenal sekali dengan cryptocurrency, ada beberapa yang mungkin cuma pernah mendengar, atau mungkin Anda tidak pernah mendengar sekali tentang yang namanya cryptocurrency. Ini aset kelas yang sangat luar biasa, yang sedang bertumbuh luar biasa. Sekarang ini sudah ratusan juta orang menggunakan cryptocurrency sebagai aset investasinya, dan nilai perputaran yang sangat luar biasa besar. Ribuan triliun, bahkan puluhan ribu triliun, Bapak Ibu. Dan berita baiknya, hari ini cryptocurrency sudah legal di Indonesia. Bagaimana Bapepti sudah mensahkan lebih dari 500 cryptocurrency di Indonesia. Dengan dua hal yang saya ceritakan tadi, bagaimana era baru di AI dan robot, bagaimana ada aset kelas baru di cryptocurrency, itulah yang saya lakukan Bapak Ibu, itulah peluangnya. Bagaimana saya dari PT Maju Untuk Negeri menggabungkan keduanya. Bagaimana kita bisa berinvestasi di aset kelas cryptocurrency dengan menggunakan AI dan robot. Itu peluang yang namanya Moonbot, Bapak Ibu. Dan hari ini Moonbot punya 3 hal penting yang harus Anda tahu. Yang pertama, Moonbot ini adalah robot pertama yang legal di Indonesia. Artinya sudah disahkan oleh Bapepti. Dan yang kedua, punya model bisnis yang sangat luar biasa. Bagaimana Moonbot ini tidak menghimpun dana Anda sama sekali. Dana Anda aman di exchanger Anda masing-masing, sehingga Anda bisa melakukan tradingnya dengan aman. Artinya semua yang terjadi di Moonbot 100% real trading. Lalu poin ketiga, Moonbot juga punya potensi yang sangat luar biasa, bagaimana Moonbot bisa memaksimalkan sehingga Anda mendapatkan profit yang luar biasa. Bapak Ibu semua, dan tentu saja saya mau mengajak Anda bukan cuma membangun Moonbot di Indonesia, tapi bagaimana kita bisa membangun Moonbot ke seluruh dunia. Jika Anda ingin tahu detail dari model bisnis Moonbot ini, silakan hubungi orang yang mengirimkan video ini ke Anda. Itu saja dari saya Michael, sukses selalu untuk Anda semuanya, salam to the moon. Oke. Nah, tadi sudah simak ya secara singkat CEO kita, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya akan menjelaskan, mungkin Anda yang
masih awam, belum paham tentang aset kripto. Nah, apa itu cryptocurrency Bapak Ibu? Jadi ini salah satu artikel yang saya dapat dari media, dari Google, dari kompas.com, sumbernya dari kompas.com. Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini dari Kompas mengatakan, melansir BBC 5 Oktober 2021, secara sederhana cryptocurrency adalah mata uang digital atau uang digital. Lalu berikutnya, cryptocurrency tidak tersedia dalam bentuk fisik seperti koin dan uang tunai yang digunakan orang di seluruh dunia saat ini. Semuanya benar-benar digital, virtual, dan currency memiliki nilai. Nah, cryptocurrency bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Pertukaran mata uang digital ini dikenal sebagai transaksi peer-to-peer. Artinya tidak ada bank atau pihak ketiga lainnya yang terlibat. Bapak Ibu semuanya. Oke ya. Jadi Bitcoin ini adalah salah satu kripto pertama yang diciptakan. Jadi itu induknya atau ibunya. Jadi mata uang pertama diciptakan adalah Bitcoin. Jadi Bitcoin ini pertama kali diciptakan oleh satu orang atau satu kelompok yang namanya Satoshi Nakamoto. Nah, bahasa-bahasa Jepang sedikit ya bagi ibu semuanya, oke ya. Nah, beliau ini menciptakan Bitcoin ini pada tahun 2008. Nah, 2008 yang berjudul Bitcoin, Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer. Nah, jadi saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pelajari itu sangat banyak sekali di Google, nanti bisa cek-cek sendiri, pelajari. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Jadi beliau Pak Satoshi ini dia mempunyai mindset yang berbeda dari kebanyakan orang. Dia punya pemahaman di mana manusia itu suka tipu, pembohong semuanya. Makanya diciptakan satu sistem yang dimana ketika kita bertransaksi tidak ada pihak ketiga yang mengetahuinya. Nah, selama ini ketika kita pakai konsep perbankan, jadi contoh kita di Jayapura, kita mau kirim uang ke Wamena atau ke Jakarta atau ke Jawa, pasti kita harus melalui sistem perbankan. Jadi pihak ketiganya yakni perbankan. Jadi kita mau transfer ke orang tua kita, saudara kita punya data ini terbaca di perbankan. Jadi mereka tahu. Makanya uang kita itu bisa terkontrol oleh mereka bisa kontrol loh Bapak Ibu semuanya. Artinya ketika uang kita bisa dikontrol oleh pihak ketiga, maka tidak terkemungkinan uang kita juga bisa dimanipulasi Bapak Ibu semuanya. Makanya kalau akhir-akhir kemarin ada banyak kasus uang hilang. Nah, karena ada pihak ketiga yang mengetahui transaksi kita. Nah, makanya oleh sebab itu beliau tidak percaya yang namanya sistem perbankan. Mereka ciptakan satu sistem yang dimana ketika kita transfer, kita langsung ke orang tersebut. Contoh saya mau transfer ke saudara kita di Jawa, ya sudah tinggal transfer aja langsung otomatis tiba di sana tanpa harus melalui pihak perbankan. Dan transaksinya transparan sekali Bapak Ibu, karena sistem cryptocurrency adalah sistem desentralisasi. Dan hari ini banyak negara-negara pakai sistem itu untuk negara mereka, karena yang pertama aman, kedua transparan, ketiga cepat Bapak Ibu, tidak berbelit-belit Bapak Ibu. Nah, kalau menurut saya sendiri Bitcoin ini salah satu evolusi Bapak Ibu, evolusi keuangan. Nah, saya ada satu video Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, pada zaman dahulu, orang tua kita kalau kita mau transaksi, untuk kita transaksi itu kan pasti menggunakan yang namanya barter, tukar antar barang. Nah, kita bisa cek, putar aja. Wow. Nah itu. Jadi
Dulu orang tua kita pakai barter, tukar barang dengan barang. Setelah dari situ evolusi pakai emas. Emas Amerika Serikat ambil semua, mereka ganti dengan uang fiat atau uang kertas hari ini kita pakai. Nah, dari uang fiat ini berevolusi lagi yaitu ATM, kartu kredit pakai kris, scan barcode, dan kedepannya adalah Bitcoin, Bapak Ibu semuanya. Jadi orang kan bertransaksi menggunakan Bitcoin karena apa? Kedepannya kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berhadapan dengan yang namanya robot, Bapak Ibu, kedepannya. Makanya hari ini kalau kita tidak beradaptasi cepat, maka kita akan tertinggal, Bapak Ibu semuanya. Oke ya. Nah, ini adalah beberapa video. Kalau kita lihat, coba next. Nah, ini di El Salvador, Bapak Ibu bisa lihat, salah satu negara, dia menerapkan sistem Bitcoin sebagai nilai transaksi mereka. Kita putar aja. Bienvenidos al primer episodio de Bitcoin por el mundo. Primero tenemos a Paco pagando. Ini orang dong beli kue saja di kios menggunakan sistem Bitcoin, Bapak Ibu, bayar pakai Bitcoin, Bapak Ibu semuanya. Nah, berhasil. Ini orang beli buah di pasar, bayar pakai Bitcoin. Bapak Ibu semuanya. Di luar negeri seperti ini, Bapak Ibu. Orang bayar penginapan, bayar menggunakan Bitcoin. Berhasil, cepat. Orang transportasi juga, kalau di Jakarta biasa bilang bajai, di taksi, bayar pakai Bitcoin, Bapak Ibu. Por último, pagando por bebidas en México con Bitcoin en el Bitcoin Embassy Bar. Esto fue todo por hoy. Si tienen videos como este, no duden en etiquetarnos y podrían seguir. Apa yang kita lihat dari video berikut ini kesimpulannya? Kesimpulannya seperti begini, Bapak Ibu. Hari ini kita bisa melihat perkembangan. Nah, Bapak bisa lihat ini apa? Ini adalah HP. Betul? HP Android. Layar sentuh. Ya kan? Nah, ada Face ID-nya lagi. Sidik jarinya. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kesimpulan dari video ini apa? Sekarang saya tanya. Sebelum saya akan jawab kesimpulannya, nanti Bapak Ibu sendiri akan paham. Jadi, kira-kira Anda kenal HP Android itu di tahun berapa? Dari tahun berapa, Bapak Ibu semuanya? Ya, kebanyakan orang kalau saya tanya seperti itu, pasti mereka akan bertanya 2010 ke atas. Ya kan? Namun Bapak Ibu sadar tidak sadar, Bapak Ibu, HP Android sudah diciptakan tahun 2000-an. Dan itu bagian Eropa mereka sudah menggunakannya. Di tahun 2000-an, coba bayangkan kalau Bapak Ibu jelaskan punya bisnis HP. Sesama kita dulu kan HP Nokia layar sentuh, minta maaf, Nokia tombol-tombol. Depu berat, toki batu pecah. Ya kan? Coba bayangkan pada saat itu Anda menceritakan bahwa, wih, saya ada bisnis bagus. Bayangkan, saya ada lihat sistem di mana HP yang hari ini kita katakan pakai tombol-tombol, kita hanya bisa menggunakan pakai layar sentuh saja. Sentuh-sentuh begini bisa, tanpa harus setengah mati tekan-tekan tombol sampai jari-jari sakit-sakit. Kira-kira pada saat itu Anda percaya tidak? Kebanyakan orang percaya sama Anda tidak? Nah, pasti jawabannya adalah tidak. Karena apa? Mereka tidak melihatnya. Nah, coba bayangkan kalau pada saat itu saya sebagai pembisnis HP Android, kan pertama kali adalah Samsung, betul? Nah, coba bayangkan kalau Anda posisi satu kota dengan saya ke kota Anda, saya menawarkan kerjasama dengan Anda. Hari ini saya mempunyai sebuah bisnis HP, ada sekitar 5 kontainer sudah berlabuh di pelabuhan di kota Anda masing-masing. Oke. Nah, saya akan minta Anda ketemu di kafe, saya akan bekerja sama. Saya bilang begini, kira-kira Anda mau tidak kerjasama dengan saya? Namun ada syaratnya. Syarat untuk kerjasama adalah kita sama-sama patungan untuk bayar biaya cukai pengiriman barang. Minimal 100 juta. Kita patungan-patungan. Nanti hasil dari penjualan kita kurang lebih sekitar 5 miliar. Kita akan bagi 2,5%, 2,5 M-nya untuk Anda, 2,5 M-nya untuk saya. Intinya kita sama-sama bayar pengirimannya saja, Bapak Ibu semuanya. Oke ya, kira-kira menarik 3 Bapak Ibu. Kalau dulu masih orang belum tahu yang namanya HP Android,
Dan pada saat itu saya dengan Anda yang mendistribusikan pertama kali HP layar sentuh Bapak Ibu semuanya, Samsung. Kira-kira menarik tidak Bapak Ibu semuanya? Kalau menurut saya sangat menarik sekali. Karena apa? Kita bicara hari ini lihat sebuah peluang yang dimana ketika kita bisa distribusikan, kita bisa ajarkan orang gunakan HP. Ketika mereka tahu, mereka lihat ini, wih canggih sekali, pasti produk kita akan laku secara cepat. Kenapa? Momentum. Waktu yang tepat kita masuk Bapak Ibu semuanya. Sebelum banyak orang tahu, kita harus duluan ke situ. Makanya ada istilah, pintar-pintarlah melihat kemana masa mengarah, terlebih dahulu kita ke sana. Jadi ketika orang tidak tahu, kita harus beradaptasi Bapak Ibu. Kita harus bekerja dulu, action terlebih dahulu. Nanti ketika semua orang sudah tahu, kita menikmati hasil. Betul? Dulu orang pertama yang mendistribusikan HP Android layar sentuh ini, dia sudah jadi miliarder Bapak Ibu semuanya. Pertanyaannya, mereka ada kerjasama dengan Anda tidak hari ini? Oleh sebab itu hari ini sistem ekonomi hari ini bukan bermain di sebuah barang, tapi sebuah sistem yang dimana ini baru dan banyak orang belum tahu. Makanya tadi setelah Anda nonton video Pak Mike, bagaimana kita bisa besarkan Moonbot ini sampai ke seluruh dunia Bapak Ibu semuanya. Dan di situ Anda akan mendapatkan profit yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Nah, ini sedang terjadi Bapak Ibu di luar negeri. Bitcoin mereka sudah melakukan transaksi, orang mau beli apa pakai Bitcoin, orang mau tinggal di hotel beli Bitcoin, orang mau belanja di kos di Bitcoin. Kedepannya kalau Anda di bagian Papua, itu pasti akan masuk Bapak Ibu. Hari ini saja Bapak Ibu, HP Android ini coba kita masuk ke dalam ke kampung-kampung, kabupaten terpencil. Saya pernah datang naik ke Yalimo, Wamena. Itu di tempat yang tidak ada jaringan, yang susah jaringan saja, orang tua sudah punya HP Android. Bahkan bukan Android, iPhone, App Store, iOS. Bayangkan Bapak Ibu, hanya untuk gengsi saja orang berani beli HP, walaupun jaringannya tidak bagus di daerahnya. Artinya apa Bapak Ibu? Teknologi itu akan terus berkembang Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu pasti akan berkembang. Pertanyaannya begini, kita yang mau jadi pemakai atau kita menjadi pemain Bapak Ibu? Hari ini yang menikmati segala sesuatu itu jadi pemain, bukan penonton atau pemakai Bapak Ibu. Betul? Nah, peluang ini sama seperti itu Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya mau bekerja sama dengan Anda untuk bagaimana kita besarkan satu sistem ini, keuangan, evolusi keuangan ini, di mana nanti ketika banyak orang sudah paham, kita menikmati Bapak Ibu semuanya. Oke ya. Next. Nah, ada satu video lagi. Maaf. Nah, ini adalah Pak Mike, CEO kita. Beliau pada saat itu roadshow di Australia. Beliau tidak punya uang, beliau mau tarik uang menggunakan sistem Bitcoin. Bitcoin punya ATM Bapak Ibu semuanya. Kabar baiknya Bitcoin sudah punya ATM di Australia. Ulang. Hari ini Bitcoin ATM. Udah ada Bitcoin ATM, jangan sampai ketinggalan wave besar ini. Itu di Australia Bapak Ibu semuanya. Sudah ada Bitcoin ATM. ATM sudah punya Bitcoin sendiri Bapak Ibu. Apakah Anda mau ketinggalan Bapak Ibu semuanya? Ayo ambil posisi. Mumpung peluangnya masih ada Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah di luar negeri juga, ini dari Binance, sudah ada logo Binance Pay. Ini orang isi bensin. Mereka transaksinya dari Binance Bapak Ibu semuanya. Isi bensin, bayar pakai Binance dari Binance Bapak Ibu. Maukah Anda ketinggalan Bapak Ibu? Maukah Anda mau menjemput bola terlebih dahulu? Atau Anda mau ketinggalan akan kemajuan teknologi saat ini Bapak Ibu semuanya? Oke? Nah, Bapak Ibu semuanya,
Untuk kripto sendiri Bapak Ibu, ini adalah media-media yang saya sudah ada screenshot dari IG, dari beberapa sumber media Bapak Ibu. Nah, bisa bagian sebelah kiri, OJK mulai mengawasi kripto tanggal 10 Januari mendatang. Jadi tanggal 10 kemarin Januari OJK sudah ambil alih. Semula jadi 10 Januari 2025, OJK resmi mengambil alih pengawasan aset kripto dari Bapepti sesuai dengan POJK nomor 27 tahun 2024. Sudah ada undang-undangnya, sudah keluar Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau bicara tentang OJK sudah ambil alih, artinya apa? Kedepannya kita persiapkan diri saja Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Peluang besar sedang menanti kita di depan mata di sana Bapak Ibu semuanya. Lalu per hari ini OJK mulai awasi aset kripto Indonesia. Sah mulai hari ini OJK resmi mengawasi aset kripto di Indonesia. Presiden Prabowo menerbitkan PP nomor 49 tahun 2004 yang mengalihkan pengawasan kripto dari Bapepti ke OJK. Langkah ini menjadikan industri kripto lebih aman, transparan, dan melindungi konsumen. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu, OJK saja sudah mau mengambil alih, ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, Indonesia akan menjadi negara pertama yang punya bursa kripto sendiri. Jadi bursa kripto sendiri sudah ada di Indonesia Bapak Ibu. Nah, apa yang manfaat apa yang didapatkan ketika bursa kripto sudah berada di Indonesia? Akibat yang timbulkan dari hadirnya bursa kripto Indonesia akan memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia yang tertarik untuk berinvestasi di kripto. Bursa kripto Indonesia akan menjamin keamanan dan ketertiban transaksi yang sama seperti bursa saham. Selain itu, bursa kripto Indonesia juga merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia memfasilitasi industri kripto di Indonesia, terutama bagi pemula yang ingin terjun ke dunia kripto. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali mendengar tentang peluang ini dan mau ingin terjun ke dunia kripto, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah menjamin keamanannya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini adalah berita-beritanya. Ini juga sudah diambil alih OJK banyak. Lalu ini ada Sri Mulyani Menteri Keuangan. Transaksi kripto Indonesia tembus 556 triliun pajak. Jadi pemain-pemain kripto dari tahun 2021 sampai hari ini sudah tembus 1 triliun pajak kripto yang diambil oleh pemerintah. Jadi setiap kali kita bermain kripto otomatis sudah ada pajaknya Bapak Ibu semuanya. Nah, OJK transaksi kripto Indonesia tembus 556 triliun. Investor kripto Indonesia capai 22 juta Bapak Ibu semuanya. Oh, keren ya Bapak Ibu. Next. Untuk pajak sendiri itu sudah diberlakukan dari CNBC Indonesia. Berlaku 1 Mei, transaksi kripto sudah dipajaki Sri Mulyani. Ini beritanya tanggal 5 April 2022. Jadi tahun 2022 itu baru pajak diterapkan oleh Menteri Keuangan. Masih zamannya Pak Jokowi. Lalu di sini berita dari CNBC, resmi cryptocurrency yang diakui di Republik Indonesia adalah Bitcoin. Bitcoin sudah diakui. Minggu 23 Januari 2025 jam 8.45 pagi dikeluarkan beritanya. Jadi Bitcoin sudah legal di Indonesia. Sebentar lagi aset kripto kena PPN final 0,1. Jadi pajak kripto adalah 0,1, kecil sekali ya, tapi bisa menghasilkan 500 triliun. Luar biasa ya. Ini beritanya dari Jumat 1 April 2022. CNN juga keluarkan ini beritanya di tanggal dari Jumat 1 April 2022 jam 2. Beli kripto bakal kena PPN 0,1, PPH 0,1%. Jadi ketika kita bertransaksi kripto, kita investasi kripto, kita sudah otomatis pajaknya mereka sudah ambil karena sudah diregulasi. Exchanger yang kita sudah buat itu sudah terregulasi oleh OJK. Jadi otomatis pajaknya akan terpotong di situ. Setiap kali kita transaksi melakukan perdagangan aset kripto. Jadi sudah sangat-sangat aman sekali Bapak Ibu semuanya. Kalau kita bicara berita-berita dari CNBC, CNN, ini bukan berita yang main-main Bapak Ibu semuanya, betul? Nah, ini adalah berita lagi dari CNBC, meledak investor kripto di Indonesia capai 12,4 juta kalahkan saham. Bayangkan Bapak Ibu, saham yang saking banyaknya orang kenal yang namanya saham, mereka sudah beralih ke kripto. Nah, pertanyaan, ada apa di kripto Bapak Ibu semuanya? Kira-kira Anda mau tidak?
melihat ada apa ini dari sebuah aset kripto ini, sehingga mereka bisa beralih Bapak Ibu semuanya. Kalahkan saham. Ini zamannya Jokowi, Indonesia terima keuntungan 539 miliar pajak kripto. Nah, ini juga satu video waktu itu, mereka ada satu konferensi, mereka ada ngundang Jokowi untuk berbicara mengenai kemajuan di masa yang akan datang, masih zamannya Jokowi. Nah, silakan nonton video berikut ini ya Bapak Ibu semuanya ya, biar kita paham. Revolusi Industri 4.0, digital ekonomi, sudah mulai masuk, dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi Industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini ada perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka, karena zamannya sekarang memang zaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan. Karena perubahan dunia sekarang ini cepat sekali. Kita baru belajar Internet of Things, muncul Artificial Intelligence, muncul Advanced Robotics, muncul Bitcoin, muncul cryptocurrency. Nah, teman-teman bisa dengar ya. Sabar, saya buka lagi. Jokowi bilang apa? Muncul virtual reality, muncul Bitcoin, muncul Bitcoin, muncul cryptocurrency, muncul cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, nggak cepat merespon, nggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan itu, ya kita ditinggal. Kita juga butuh pemimpin yang bisa bereaksi cepat, dan butuh pemimpin yang goal oriented, result oriented, bukan prosedur oriented yang bertele-tele. Dan kita harapkan training-training yang nanti akan kita lakukan secara besar-besaran, lahir para reformis, pembawa perubahan-perubahan, bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan, yang mau membuat sistem itu menjadi sederhana. Nah, pemimpin negara saja sudah berbicara seperti itu Bapak Ibu semuanya. Artinya apa? Ini bukan hal yang main-main lagi Bapak Ibu semuanya. Bitcoin sudah dibicara sejak lalu Bapak Ibu. Kalau Anda baru dengar kali ini, Anda terlambat. Kenapa? Anda tidak mengikuti informasi Bapak Ibu. Kedepannya masa dunia akan mengarah ke sana Bapak Ibu. Makanya hari ini kita harus beradaptasi mulai dari sekarang. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus belajar Bapak Ibu. Sama hari ini dulu kalau kita HP, orang tua yang tidak tahu saja, mereka berusaha beli HP walaupun mereka tidak tahu caranya. Jadi ketika mereka itu beli HP, lalu mereka belajar. Seperti itu. Kan tidak mungkin tuh, contoh, Anda tawarkan HP produk HP iPhone, lalu ada pembeli bilang begini, Pak, saya coba dulu ya, saya pelajari dulu, saya paham baru saya beli. Kira-kira Anda mau tidak? Anda berani tidak kasih dia HP? Pak, kasih saya HP, saya pelajari dulu. Kira-kira bisa tidak? Kan tidak mungkin toh. Kita bayar dulu, beli dulu, baru pelajari pelan-pelan Bapak Ibu. Ya sama. Kalau kita mau menikmati hasil di masa depan yang bagus, ayo kita sama-sama berubah Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, ini saya ambil juga. Ini Presiden Indonesia mengatakan anak muda harus mengerti artificial intelligence, Bitcoin, cryptocurrency, virtual reality, mengerti semuanya. Ini Presiden Nayib Bukele El Salvador, dia mengatakan bahwa investasi Bitcoin, El Salvador mengalami keuntungan. Dia penegara juga melakukan investasi Bitcoin. Terus Javier Milei, Presiden Argentina, dia mengatakan bahwa Bitcoin dianggap sebagai alat penting dalam mengatasi ketidakefisien dan korupsi dalam sistem keuangan terpusat. Lalu ada Miguel, segala hal yang terkait dengan Bitcoin
dipersilahkan di Madeira. Ada Suriname dan negara Suriname, pemimpinnya mengatakan bahwa Suriname berminat dalam mengembangkan strategi Bitcoin. Presiden Kolombia Gustavo Petro mengatakan bahwa Bitcoin berpotensi buat masa depan ekonomi yang lebih efektif dan makmur. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Anda percaya sama orang-orang yang kacang-kacangan atau percaya dengan pemimpin-pemimpin yang luar biasa ini, Bapak Ibu semuanya? Nah, orang hebat itu saja mereka melihat peluang. Apakah Anda tidak bisa melihat, Bapak Ibu semuanya? Ada satu lagi data, sabar Bapak Ibu, saya akan tunjuk lagi Bapak Ibu, izin. Nah, kita akan lihat. Sabar ya. Nah, ini baru dapat Bapak Ibu semuanya dari pihak IMF, Dana Moneter, Bapak Ibu semuanya. IMF ini satu negara kalau dia kekurangan uang, dia kadang pinjam uang di situ. Nah, dia mengatakan bagaimana dulu benci dengan namanya Bitcoin, sekarang malah dukung. Tanggal Januari 2022, Dana Moneter Internasional IMF mendesak negara El Salvador untuk berhenti gunakan Bitcoin sebagai mata uang karena berisiko yang terlalu tinggi. Jadi El Salvador ini dia menerapkan sistem keuangan, menerapkan Bitcoin sebagai sistem keuangan mereka. IMF menegur mereka di bulan Januari 2022. Di tahun 2004 bulan April, IMF mengatakan apa? Dana Moneter Internasional IMF mengatakan Bitcoin merupakan solusi untuk kestabilan ekonomi, Bapak Ibu. Kalau IMF, Dana Moneter Internasional, sudah katakan seperti itu, apakah Anda tidak percaya dengan yang namanya kripto lagi, Bapak Ibu? Kita lihat ini. Menurut informasi terbaru dari Dana Moneter IMF, Bitcoin telah diakui sebagai sarana yang signifikan dalam mengalirkan dana keuangan di tengah-tengah ketidakstabilan ekonomi global. Wow, IMF sudah bersuara bahwa Bitcoin dia sebagai suatu kestabilan ekonomi untuk global, Bapak Ibu semuanya. Dalam laporan yang berjudul Pengantar tentang Aliran Bitcoin Lintas Batas, disoroti bagaimana sifat desentralisasi Bitcoin dapat digunakan untuk menghindari ketergantungan pada sistem perbankan konvensional. Nah, itu terutama di daerah-daerah dengan kendala ekonomi atau kontrol modal yang ketat. Terus saya bilang ini evolusi, Bapak Ibu semuanya. Dana Moneter Internasional sudah katakan seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Menurut IMF, Bitcoin memiliki potensi untuk memfasilitasi pergerakan modal lintas batas secara lebih bebas, terutama jika diterapkan oleh individu dari negara-negara yang memiliki regulasi keuangan yang lebih ketat, Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda mulai sadar atau tidak? Anda mulai percaya atau tidak, Bapak Ibu? Ini IMF internasional sudah berbicara, Bapak Ibu semuanya. Bukan saya yang bicara. Apakah Anda masih meragu lagi, Bapak Ibu? Nah, ini kenapa salah satu alasan kenapa kenapa Moonbot kami bergerak yang namanya Bitcoin. Karena apa? Keamanannya sangat-sangat aman sekali, Bapak Ibu semuanya. Oke, kita masuk kembali ke slide. Jadi seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Saya tidak akan jelaskan semua, nanti akan ada part-partnya, tinggal nanti teman-teman ini saja, saya akan langsung aja. Jadi kenapa Bitcoin? Why? Kenapa Bitcoin? Nah, ini salah satu pergerakan dari aset Bitcoin, Bapak Ibu semuanya. Saya akan kasih tunjuk. Nah, Bapak Ibu bisa sorry. Jadi Bitcoin ini diciptakan tahun 2008 dengan sistem peer-to-peer, sistem uang elektronik peer-to-peer. Oke, next. Kenapa ini? Nah, oke.
Ibu izin aduh. Maaf. Nah, bisa lihat ini adalah satu siklus pergerakan dari aset Bitcoin. Bitcoin mulai mempunyai angka di tahun 2012 dari yang tahun 2028 tidak punya nilai karena baru diciptakan. Jadi Bitcoin ini dia sangat terbatas sekali. Jadi yang Satoshi Nakamoto diciptakan hanya 21 juta Bitcoin. Jadi seiring berjalannya waktu ada yang namanya siklus 4 tahun halving. Jadi halving ini apa? Halving ini secara singkat saya menjelaskan pencatatan data transaksi. Sama seperti kalau di perbankan namanya tutup buku, audit. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang mereka mengaudit Bitcoin itu pakai apa? Pakai sistem komputerisasi. Jadi dia menggunakan banyak komputer dengan banyak tenaga, sumber daya untuk merekap data transaksi yang terjadi di Bitcoin. Jadi dia membantu melakukan perekapan data. Oke, jadi mereka ada istilah yang namanya miner. Nah, singkat cerita seperti itu, artinya menambang. Jadi transaksi transfer itu nanti dicatat oleh para pendambang menggunakan sistem komputer. Nah, itu mereka akan selesaikan 210.000 blok. Jadi setiap blok harus diselesaikan. Nanti ketika mereka sudah selesaikan tugas, mereka akan dapat hadiah reward berupa Bitcoin, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk data transaksi pertama selesai di tanggal 28 November 2012. Makanya Bitcoin punya nilai pertama adalah $10. Nah, halving kedua terjadi setiap 4 tahun, jadi 2012, 2013, 14, 15, 16. Nah, halving ketiga itu jatuh di selesai halving kedua itu setiap 4 tahun, jadi jatuhnya di tanggal 6 Juli 2016. Jadi mereka selesaikan blok. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ketika para miner mereka sudah selesaikan data transaksi dari nilai $10 itu, transaksi jual dan beli, maksudnya transaksi Bitcoin, nanti 1 tahun setelah halving, Bitcoin akan mengalami kenaikan harga. Jadi ketika mereka lakukan merekap data transaksi, mereka akan melihat pasokan Bitcoin setiap 4 tahun sekali berkurang dari 21 menjadi mungkin 19 juta. Karena apa? Ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin orang yang punya akun. Jadi akun ini sangat-sangat sensitif sekali. Jadi ketika Anda buka akun rekening, Anda harus hafal, catat atau simpan di tempat yang aman sehingga bisa dibuka kepada keturunan kita yang akan datang. Tapi kalau kita lupa, kita meninggal, kita tidak kasih tahu anak kita, maka uang kita, Bitcoin kita tidak akan bisa keluar dari akun bank kita, dan bank tersebut tidak bisa membantu kita untuk membuka rekening kita. Otomatis Bitcoin kita akan tersimpan di dalam untuk selama-lamanya, jadi tidak bisa keluar. Nah, itu mengakibatkan pasokan Bitcoin setiap 4 tahun sekali semakin berkurang. Jadi Bitcoinnya semakin langka, barangnya semakin langka, maka nilai jualnya akan naik. Dari harga $10, dia naik di harga $1.178. $1.000, bayangkan Bapak Ibu. Berapa kali lipat? 10 kali lipat Bapak Ibu semuanya. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu tahu dulu. Bapak Ibu punya uang $10.000. Kalau kita lihat, saya kalkulator Bapak Ibu semuanya. Kalau dolarnya kursnya 16.000, jadi 10 kali 16.000 berarti setara dengan 160.000. Jika Bapak Ibu punya uang 160.000 di masa itu, akan menjadi $1.000. Akan menjadi 16 juta. Berapa kali lipat Bapak Ibu semuanya? Uang hanya dari 160.000 bisa berpotensi menjadi 16 juta. Coba Bapak Ibu dulu punya 10
punya 160.000, Bapak Ibu beli 1 Bitcoin, simpan 2013, Anda punya uang 160.000 jadi 16 juta Bapak Ibu semuanya. Nah, terjadi halving berikutnya, yang kedua, halving ketiga 4 tahun dari 2016, artinya terjatuh di tahun 2020. Ketika halving kedua terjadi 2016, 1 tahunnya 2017-2018 dia naik. 1-2 tahun dari halving terjadi. Maka Bapak Ibu bisa lihat, kalau Bapak Ibu simpan dengan harga 60.000 dan di tahun 2012 dia naik di angka $19.000. $19.000 kali 16.000 setara 300 juta. Bayangkan Bapak Ibu, dari uang Anda hanya 160.000 Anda simpan, dan Anda ketika jual di tahun 2018 uang Anda sudah naik 300 juta. 10 kali lipat dari 16 juta. Kalau Anda tahu siklusnya, coba bayangkan Anda di pos ini, Anda sudah lihat kenaikan dari Bitcoin dari 160.000 dari 100.000 naik menjadi 16 juta. Anda melihat ini, Anda masuk saja, Anda beli waktu itu di tahun 2013, Anda beli di sini ambil posisi, Anda punya 16 juta kan, Anda melihat pergerakan Bitcoin naik, Anda beli di sini saja uang 16 juta. Kalau Anda simpan, halving kedua selesai, Anda punya uang sudah 300 juta Bapak Ibu semuanya. Anda jual di sini di tahun 2018. Anda bisa menikmati uang Anda, pertumbuhan uang Anda sekitar 20 kali lipat dari uang Anda. 10 kali lipat kenaikan harga, 20 kali lipat. Jika Anda tahu Bitcoin di tahun 2018, Anda walaupun beli di harga 300 juta per Bitcoin, 1 Bitcoin, satu Bitcoin Anda beli saja, halving ketiga jatuh di tahun 2020, Anda simpan, Anda beli tahun 2018 karena Anda tahu siklus 2 tahun yang lalu halving, Anda jual di tahun 2021, Anda mempunyai uang 1 miliar, 30 kali lipat Bapak Ibu semuanya dari uang Anda. Dari harga yang dulunya hanya 160.000 bisa menyentuh 1 miliar Bapak Ibu semuanya di tahun 2021. Nah, kita bisa cek Bapak Ibu betul tidak tahun 2021 nya 1 miliar. Kita bisa cek ya di Binance, kita bisa cek, lihat ya, cek di mana di pasar. Nah, di Binance ada ini Bitcoin, ada ini Bitcoin, kita bisa cek ini langsung dari Binance, jadi dia transparan sekali. Nah, ini kita lagi Moonbot, nanti saya akan bahas nanti itu di part-part nanti yang akan datang tentang profit. Kita lihat pergerakannya. Tadi yang tidak punya rakas kecil aja ya. Nah, 69.000 ada di sini. Apa rakasnya? Saya kasih tekan di sini. Teman-teman bisa lihat. Waktunya, sorry, minta maaf. Satu November 2021, betul toh Bapak Ibu? 1 November 2021. November 2021. Nah, itu Bapak Ibu hari ini. Kalau kita lihat hari ini,
apa? Kemarin titik tertinggi di 109.000 dan naik Bapak Ibu semuanya. Itu di 1 Januari 2025 dari 69 ke 109 Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke slide. Nah, dari 160.000 menjadi 16 juta, naik ke 300 juta, naik ke 1 miliar. Halving kemarin di tahun 2024, saat ini masih di angka 109, 1,6 M, 1,6 M. Dan siklus-siklus berikutnya pasti akan lebih tinggi Bapak Ibu semuanya. Makanya hari ini kita bergerak di kripto karena kita melihat pergerakan dari asetnya Bapak Ibu semuanya. Walaupun hari ini kita terlambat mengerti yang namanya Bitcoin, tapi ini bukan salah satu penghalang untuk kita bisa menikmati keuntungan dari Bitcoin. Karena Bapak Ibu, ini momennya belum tercapai. Karena apa? 2025 ini, hari ini, tahun ini, itu dia belum naik ke titik tertinggi Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Anda Anda terlambat memaksimalkan di tahun ini, atau Anda masuk di tahun 2026, Anda bisa memaksimalkannya di tahun 2029 dengan cara Anda menyicil mulai dari tahun 2026. Ketika Anda bergabung, Anda simpan, beli Bitcoin di harga murah, nanti harganya akan naik, Anda jual, Anda untung. Kira-kira menarik tidak Bapak Ibu semuanya? Nah, ada yang prediksi Bapak Ibu semuanya ini belum tercapai, saya akan keluar. Bisa lihat, ada yang prediksi harga Bitcoin untuk tahun 2024-2025 ada yang prediksi $1 juta, ada yang prediksi $500.000, $250.000, $120.000, bervariasi. Tapi Bapak Ibu semua bisa lihat ini harga Bitcoin $1 juta di tahun 2029 Bapak Ibu semuanya. Artinya apa Bapak Ibu? Bisa lihat Bitcoin diprediksi $1 juta. Ini prediksi dari Bitwiz, investor terkaya dan terkenal di dunia. Ini sebelahnya ini ada Bapak siapa, saya lupa dia nama. Dia juga salah satu orang-orang hebat hari ini. Dan mereka prediksi harga Bitcoin akan di angka $1 juta Bapak Ibu semuanya. Wow, keren. Beliau-beliau ini sudah bukan orang-orang sembarangan Bapak Ibu. Di tahun 2029 $1 juta atau setara dirupiahkan, saya hitung $1 juta, 16 miliar, 16 sampai 20 miliar per 1 Bitcoin. $16 sampai 20 miliar 1 Bitcoin. Kira-kira menarik Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang hari ini kita sedang kejar Bapak Ibu semuanya. Uang Anda 10 juta bisa menjadi 100 juta. Uang Anda 100 juta bisa jadi 1 miliar. Uang Anda 1 miliar bisa menjadi 1 triliun Bapak Ibu, ratusan triliun Bapak Ibu semuanya. Puluhan dan bahkan ratusan triliun jika Bapak Ibu kelola aset keuangan Anda. Ini salah satu instrumen yang cocok Bapak Ibu. Nah, tapi pertanyaan begini, kita tahu tidak bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan dari Bitcoin? Kalau kita melihat ini sebuah masa depan,
Moonbot solusinya Bapak Ibu semuanya. Moonbot dirancang, diciptakan untuk membantu Anda yang hari ini tidak paham tentang kripto, tidak paham tentang Bitcoin, dan tidak mengerti tentang bagaimana kinerja Bitcoin, bagaimana cara mengambil keuntungan Bitcoin. Moonbot punya solusinya. Jadi Moonbot ini dibuat bagi Anda yang tidak paham tapi mau mendapatkan keuntungan dari aset keuangan global ini Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Part berikutnya saya akan membahas tentang yang namanya minta maaf, tadi kita sudah bahas tentang legalitas, terus Moonbot, konsep mekanisme dari Moonbot, terus keamanannya. Nah, berikutnya saya akan bicara tentang resiko Moonbot, Bapak Ibu semuanya. Nah, ikuti terus channel ini. Silakan Anda subscribe, Anda follow akun channel ini sehingga Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai sistem dari Moonbot Chip Internasional. Mungkin seperti itu edukasi dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.